semuanya, dimanapun kalian berada dan sedang melakukan aktivitas apapun, semoga tetap sehat ya. Karena Indonesia pada saat ini telah merasakan dampak dari adanya COVID-19. COVID-19 ini adalah virus yang penyebarannya sangat luas. Bahkan orang yang terkena virus COVID-19 sekaligus tidak merasakan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dirinya terkena COVID-19. Di tengah situasi seperti ini, saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, tetap mendukung satu sama lain, tetap tenang, dan tetap di rumah saja. Karena adanya cara dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan cara isolasi, karantina, dan lockdown, dan lain sebagainya. Hal itu adalah cara untuk memutus rantai penyebaran, dan terbukti cara itu menjadi cara efektif karena telah dibuktikan oleh negara-negara luar yang sudah terlebih dahulu terkena virus COVID-19. Oleh karena itu, mari teman-teman semua mendukung cara dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mematuhi perintah yang telah ditetapkan di masing-masing daerah. Dan harapannya semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Adinia Aulia. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagi informasi dan ilmu tentang komoditas tebu, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Untuk materi yang akan saya sampaikan dari komoditas tebu ada kaitannya dengan virus COVID-19, yang mana nantinya poin-poin yang akan saya bahas yaitu ada kondisi existing komoditas tebu, yang kedua ada peluang dan ancaman komoditas tebu dengan adanya COVID-19, yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dengan adanya COVID-19, dan yang terakhir adalah pendapat saya tentang isu komoditas tebu itu sendiri dan kebijakan pemerintah apa yang harus dilakukan dengan adanya COVID-19 ini. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya teman-teman terlebih dahulu like, comment, and subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mendukung video-video selanjutnya dan mendukung channel saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya tunggu komentar teman-teman semua demi perbaikan video saya ke depannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari simak video kelanjutan dari materi komoditas tebu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membagi materi tentang komoditas tebu. Pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam komoditas tebu ini, yang pertama adalah kondisi existing komoditas tebu. Dan yang kedua adalah peluang dan ancaman komoditas tebu dengan adanya COVID-19. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah terkait komoditas tebu dengan adanya COVID-19. Dan yang terakhir adalah pendapat saya mengenai isu komoditas tebu dengan adanya COVID-19. Yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi existing. Pada dasarnya, tebu merupakan salah satu komoditas penghasil gula yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tebu saat ini bukan menjadi komoditas pilihan utama petani, tetapi komoditas lain seperti padi, jagung, dan bawang merahlah yang menjadi pilihan utama untuk dibudidayakan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional, akselerasi peningkatan produksi gula dirancang dalam 3 tahap pendekatan sasaran, yaitu
Satu, kecukupan kebutuhan gula untuk konsumsi masyarakat dirancang pada tahun 2006 sampai 2009. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan gula untuk konsumsi dan industri dirancang pada tahun 2010 sampai 2014. Yang ketiga, adanya pengembangan produk samping berbasis bahan baku tebu dirancang pada tahun 2015 sampai 2025. Tetapi seperti yang kita lihat dan kita ketahui pada saat ini bahwasannya lahan tebu semakin berkurang. Hal tersebut diakibatkan dari alih fungsi lahan seperti pembuatan hotel, pembuatan tempat pariwisata, pembuatan mal, dan lain sebagainya. Itu dapat membuat produksi tidak bisa meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, produksi nasional mencapai 2,58 juta ton dan kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 2,46 juta ton. Tapi padahal di sisi lain Kementerian Pertanian ini mencanangkan mampu swasembada gula pada tahun 2019. Tapi pada saat ini Indonesia menjadi negara importir terbesar di dunia. Hal ini diakibatkan dari kebutuhan akan gula juga besar dikarenakan kultur masyarakat sebagai penggiat rasa manis. Di samping itu pula pengembangan perusahaan makanan dan minuman. Pada tahun 2014, luas lahan perkebunan tebu yaitu 478,108 hektar. Tetapi pada tahun 2017, luas lahannya menjadi 453,456 hektar. Terdapat penurunan sebesar 24,652 hektar dalam 3 tahun ini. Seperti yang kita lihat, luas lahan tebu di Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Luas lahan terbesar atau terluas berada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan luas lahan tersempit atau paling kecil yaitu berada di Kalimantan Barat dengan luas lahan 2,58 hektar. Yang kedua yaitu peluang dan ancaman komoditas tebu dengan adanya COVID-19. Peluangnya yang pertama ada kesempatan peningkatan produksi gula oleh petani. Dengan adanya COVID-19 ini yang telah dirasakan oleh Indonesia dan memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Hal itu pada komoditas tebu juga menjadi peluang bagi petani. Bahwasannya dengan adanya COVID-19 ini aktivitas impor berhenti atau dibatasi sehingga petani mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produksi gula yang mana nantinya bisa membawa kesejahteraan bagi petani itu sendiri. Selanjutnya ada aktivitas impor berhenti atau dibatasi seperti yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya adanya kenaikan harga yang dirasakan oleh petani. Sekarang harga gula semakin tinggi karena adanya COVID-19 ini. Hal tersebut dikarenakan dengan berkurangnya atau produksi semakin berkurang dan juga kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Jadinya adanya kenaikan harga yang dirasakan oleh petani dan ini juga memberikan dampak yang positif bagi petani karena dengan adanya kenaikan harga ini juga petani yang menanam komoditas tebu juga mendapatkan peluang atau harga yang tinggi. Lanjut, adanya bantuan dari pemerintah. Dengan adanya COVID-19, pemerintah memberikan bantuan seperti yang kita ketahui pada saat ini. Pemerintah memberikan bantuan berupa konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari dan juga sekarang adanya gratis listrik selama 3 bulan. Yang terakhir adalah penggantian pembuatan gula dari tebu menjadi singkong ataupun jagung. Meskipun tebu pada saat ini
dari luas lahan dan pemanenan semakin berkurang, jadi pembuatan gula tidak hanya berasal dari tebu, yaitu bisa berasal dari singkong dan jagung. Hal itu menjadikan membawa peluang bagi masyarakat untuk mengganti dari tebu menjadi singkong ataupun gula. Untuk ancamannya sendiri itu ada kenaikan harga gula mulai dari 12.000 sampai 20.000 per kilogram. Hal ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat menengah karena harga gula semakin tinggi dan pendapatan semakin rendah. Jadi tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat. Yang kedua, adanya defisit gula karena harga gula melambung tinggi. Karena harga gula melambung tinggi tadi itu menjadikan defisit gula dan juga kekurangan konsumsi gula. Yang ketiga, adanya kelangkaan gula. Kelangkaan gula juga diakibatkan dari potensi semakin menurun, petani beralih ke komoditas lain, dan juga harga mahal, jadi terdapat kelangkaan gula. Yang keempat adalah banyaknya pabrik giling gula yang tidak beroperasi sehingga hasil semakin berkurang. Dengan adanya COVID-19 ini memberikan dampak pada pabrik giling gula, bahwasannya pabrik-pabrik tersebut ada yang tidak beroperasi sehingga hasil semakin berkurang. Hasil produksi komoditas tebu semakin berkurang. Jadi itu menjadi ancaman bagi kita. Selanjutnya, yang kelima adalah ada pasokan gula konsumsi akan terganggu dengan adanya industri baru dimulai di bulan Mei. Karena pemerintah sudah melakukan merencanakan impor, yaitu bahwasannya impor biasanya sampai di Indonesia pada bulan Maret, dan seperti kita ketahui Indonesia mengalami COVID-19 ini sehingga impor sedikit terhambat. Yang selanjutnya adalah produksi gula terhambat akibat adanya libur karyawan. Dengan adanya penutupan pabrik giling, otomatis karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut diberhentikan dengan adanya untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi menjadikan produksi gula terhambat. Yang terakhir adalah harga beli di tingkat petani yang rendah. Hal ini meskipun gula di pasaran sekarang dapat diketahui sudah melambung tinggi, tetapi harga beli di tingkat petani masih rendah dengan dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang yang lebih besar dan di atas petani seperti tengkulak, pengecer, dan lain sebagainya. Itu memberikan ancaman kepada petani. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait komoditas dengan adanya COVID-19. Kebijakan pemerintah yang pertama itu adanya impor gula kristal mentah atau menambah pasokan. Jadi pemerintah telah mencanangkan impor yang awalnya sampai dari bulan Maret sampai Juni itu untuk menambah pasokan gula di Indonesia, karena pada dasarnya gula di Indonesia semakin berkurang dengan adanya alih fungsi lahan dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Jadi petani melakukan impor gula untuk menambah pasokan dan menstabilkan harga. Yang kedua, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan untuk mengurangi atau menstabilkan harga yang beredar di pasaran. Yang ketiga, pemerintah menjamin ketersediaan gula terpenuhi. Jadi pemerintah menjamin bahwa komoditas gula atau harga atau ketersediaan gula dapat terpenuhi dikala nantinya kita akan memasuki Ramadan dan Lebaran. Jadi pemerintah juga menjamin ketersediaan gula dengan dilakukannya impor.
Yang terakhir, pemerintah mendorong konsumsi melalui bantuan. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah juga memberikan bantuan konsumsi kepada masyarakat dengan bentuk beras, minyak, dan juga gratis listrik selama 3 bulan. Hal itu dapat memberikan keringanan kepada masyarakat. Yang keempat, pendapat saya mengenai isu komoditas tebu dengan adanya COVID-19. Jadi, pendapat saya terhadap kebijakan pemerintah harus adanya kebijakan harga yang normal dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang harga gula naik, jadi harapannya pemerintah memberikan harga yang normal bagi masyarakat-masyarakat miskin. Yang kedua, memberikan sosialisasi ke daerah-daerah agar tetap menerapkan komoditas. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, pendapat saya dengan kebijakan pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada petani melalui penyuluh dan lain sebagainya untuk meningkatkan komoditas tebu agar tidak menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Yang ketiga, menjamin kesehatan masyarakat. Pemerintah harus juga menjamin kesehatan masyarakat karena masyarakat pada saat ini juga merasakan dampak dari adanya COVID-19. Yang keempat, menaikkan gaji karyawan. Dengan adanya harga-harga sembako yang semakin tinggi juga harus disesuaikan dengan gaji karyawan yang harus didapat. Selanjutnya yang kelima, adanya bantuan impor untuk mendukung kestabilan pasokan gula dan harga gula. Bantuan impor ini untuk mendukung agar harga semakin stabil dan juga masyarakat tidak mengalami dampak dari adanya kenaikan harga ini. Yang terakhir adalah alternatif adanya pengganti gula dari bahan baku singkong. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi bahwasannya pembuatan gula tidak hanya berasal dari tebu, dan ini juga berasal dari singkong dan jagung. Hal ini juga bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produksi gula di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa komen video ini. Saya tunggu untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.